Jumpa lagi di Review TV. Sebuah mimpi banyak orang adalah bagaimana kalau saya punya laptop yang tipis, ringan, tapi bisa diajak ngegame, bisa diajak content creation yang berat. Ada yang berpikir bagaimana kalau itu terbagi dua. Jadi kalau dibawa-bawa dia tipis dan ringan. Kalau di rumah atau di kantor, pokoknya tempat kita mau bekerja atau beraktivitas yang high performance, dia disambungkan ke sebuah eksternal GPU seperti ini. Ya, kali ini adalah Lenovo Legion Y740 SI yang mendatangkan sebuah laptop tipis lengkap dengan eksternal GPU. Ya, ini satu paket. Ya, Lenovo Legion Y740 SI. S artinya slim, jadi S kan Y740S. Dan I menggunakan Intel. Ya, itu yang membuat dia bisa punya Thunderbolt untuk nyambung ke sini. Oh, ntar kita bahas ya. Jadi laptop ini adalah laptop gaming unik yang tidak dilengkapi dengan discrete graphics di sisi laptopnya sendiri. Karena nggak punya discrete graphics, otomatis dia jadi tipis dan ringan. Dengan bodi yang tipis ringan ini ya bisa gampang dibawa kemana-mana. Saat sampai di rumah atau di kantor, kalian bisa menghubungkan dengan eksternal GPU atau discrete graphics yang ada di luar ini, yang satu ini ya. Membuatnya cocok buat gaming sesuai dengan namanya, Legion. Yang menarik adalah walaupun tergolong laptop gaming, tapi spesifikasi Y740 SI ini sebetulnya menurut kami lebih mirip untuk content creation kelas berat. Kenapa begitu? Mari kita bahas. Oke, untuk prosesor yang menggunakan Intel Core i7 10750H ya, Comet Lake 14 Nano, 6 core 12 thread, TDP 45 watt, maksimum turbo clock ada di 5 GHz dengan cache sebesar 12 MB Intel Smart Cache. Untuk RAM atau memori dia dilengkapi 16 GB DDR4 2933 dual channel. Ini onboard, nggak bisa di-upgrade, tapi 16 sudah cukup besar sebetulnya ya. Untuk storage, dia menggunakan 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe. Jangan protes dulu. Kenapa? Karena dia punya slot kedua untuk M.2 kalau mau di-upgrade storage ya. Jadi dia sendiri bisa di-upgrade. Untuk integrated graphics dia pakai Intel UHD graphics tentunya. Sementara discrete graphics ada di dalam sini ya. Di dalam modul eksternal GPU atau eksternal GPU. Ya, perkenalkan, ini adalah Legion Boost Station. eGPU ini dipaketkan dengan si Lenovo Legion Y740 SI ini ya. Dihubungkan ke laptop dengan konektor Thunderbolt 3.0. Kabel dalam pembelian disediain, panjangnya lumayan sih 70 cm ya. Saat dibeli, eGPU yang satu ini dilengkapi dengan graphics card. Jadi nggak kosongan. Dia pakai RTX 2060 6GB GDDR6. Karena pakai graphics card desktop, tentunya pengguna dapat mengupgrade graphics card yang ada di dalam sini jadi yang lebih tinggi lagi kalau dibutuhkan. Menurut Lenovo, eGPU Legion Boost Station ini didukung sampai dengan NVIDIA RTX 2080 Super. Selain itu dia juga support RTX 2070 Super, RTX 2060, 1660 Ti, dan bahkan bisa ke AMD RX 5700 XT jika dibutuhkan. Graphics card tipe lain seharusnya juga dapat digunakan dengan syarat konfigurasi konektor PCIe tidak boleh lebih dari 8 pin plus 6 pin. Dan ukuran graphics cardnya tidak boleh lebih dari panjang 32 cm, lebar 15 cm dengan ketebalan 6 cm. Ini sebetulnya bisa grafik card apa aja kalau gini caranya. eGPU ini dilengkapi dengan power supply 500 watt. Menariknya saat laptop terhubung ke eGPU ini, ya charger laptopnya nggak usah dipakai. Jadi dia akan nyuplai. Dia aja yang dicolok ke listrik, dia nyuplai daya ke si laptopnya. Ini membuat semuanya jadi lebih rapi di atas meja. Dan yang menarik lagi adalah di dalam Legion Boost Station ini, kalian bisa menambahkan storage SATA dengan ukuran 3,5 inci atau 2,5 inci. Iya, jadi kalau mau naruh hard disk besar, mungkin buat kompartemen data apa segala macam mau disimpan di sini, bisa. Karena ini kan stasioner kan nggak dibawa jalan-jalan ya, bisa banget. Atau mau naruh SSD, bisa juga. Gimana caranya tadi? Iya, karena ini pakai Thunderbolt. Jadi Thunderboltnya emang sudah cukup untuk mengalihkan data grafis dan data untuk storage kalian. Untuk akses komponen internal, cukup pegang tuas pada bodi belakang eGPU kemudian tarik ke belakang. Ini praktis, nggak perlu buka-buka baut. Jadi mudah banget kalau mau ganti atau nambah di dalamnya ya. Untuk bodi, material laptop dan eGPU adalah aluminium. Warna laptop dan eGPU juga sama iron gray. Untuk laptop, penampilan dan bentuk Y740S ini mirip dengan Legion Y740 ya. Hanya saja bodinya tipis.
jauh lebih tipis. Walaupun demikian, posisi logo Legion di punggung sudah dipindah ke pojok kiri atas seperti laptop Legion yang baru. Tentunya yang satu ini tetap menampilkan desain low profile, jadi lebih kelihatan sebagai laptop profesional ketimbang laptop gaming. Untuk dimensinya, laptop ini panjangnya 35,6 cm dengan lebar 25,1 cm dengan ketebalan hanya 1,49 cm. Laptop gaming sih rata-rata 2 cm ke atas. Nah, untuk GPU-nya ukurannya nyaris sebesar PC kecil yang ITX yang kecil ya. Jadi tetap mudah untuk ditaruh di atas meja atau mau disimpan di bawah meja juga bisa sih sebenarnya ya. Untuk bobot, laptopnya 1,66 kg. Laptop gaming rata-rata 2 kg ke atas dengan charger 309 gram. Charger ini adalah charger 95 watt dengan konektor USB Type-C. Jadi total berat di bawah masih tetap di bawah 2 kg, tergolong ringan. Mengingat layarnya 15,6 inci. Ya, ini 15,6 inci yang tipis. Sementara untuk eGPU ya jelas ini berat ya, 6,75 kg. Sebaiknya ini jangan dibawa jalan-jalan atau taruh dalam tas ya. Jangan. Ini stay aja di rumah atau di kantor, pilih mau taruh di mana. Kita pindah ke display. Ini salah satu part yang sangat menarik sekali, displaynya 15,6 inci. 4K ya, 4K 60 Hz dan ini adalah panel IPS 100%, bukan sRGB. Adobe RGB. Jadi cocok untuk content creator yang serius banget. Ya, 600 nits terang banget jadinya. Mendukung HDR, VESA HDR 400 sudah disupport. Support Dolby Vision juga. Lalu dia juga menyediakan software X-Rite Color Assistant untuk ngatur color profile. Ada pilihan-pilihannya. Ada Adobe RGB, DCI P3, ada Rec 709, ada sRGB, ada default dan ada pilihan juga kalau mau pilihan not calibrated. Permukaannya anti glare, jadi bebas dari pantulan-pantulan. Bingkai layarnya super tipis di sisi kiri, atas, dan kanan. Posisi kameranya yang 720p 30 fps ini sayangnya memang sama seperti Y740 terdahulu di bagian bawah layar ya. Ini kurang ideal memang kalau untuk video conferencing atau streaming. Solusinya ya gunakan webcam tambahan atau kamera smartphone. Kita udah pernah bikin juga videonya ya. Nah, seperti biasa, engsel layar bisa dibuka 180 derajat. Untuk audio, dia menggunakan Dolby Atmos speaker system for gaming. Dua speaker dengan arah keluaran ke bawah, ada software juga Dolby Atmos, ada dilengkapi dengan fitur sound radar juga. Jadi ada radar overlay pada game untuk mengetahui arah datangnya musuh. Arah keluaran suara ke bawah membuat material meja tempat laptop itu akan mempengaruhi kualitas suara. Bicara soal kualitas suaranya, lumayan oke sih. Walaupun memang suaranya nggak yang luar biasa lantang gimana. Ya maklum, ukurannya tipis soalnya. Untuk konektor, di laptopnya sebelah kiri kita lihat ada dua Thunderbolt 3.0, masing-masing support kecepatan transfer 40 Gbps, bisa supply daya ke laptop charging, bisa dukung display out dengan protokol DisplayPort, dapat dihubungkan ke modul eGPU Thunderbolt 3.0 atau storage eksternal Thunderbolt 3.0 ya. Dua-duanya itu bisa dilakukan, bisa begitu ya. Jadi dengan dua Thunderbolt 3.0 ini teoritis, Legion Y740S ini bisa dihubungkan ke dua eksternal GPU. Lalu, di sisi kanan, ada satu SD card slot dan ada satu 3,5 mm audio combo jack. Di sisi belakang, ada dua USB 3.2 Gen 2, masing-masing support ke transfer data sampai 10 Gbps. Nah, konektor Legion Y740S ini dapat diekspansi dengan menggunakan dongle USB Type-C to Type-A plus HDMI plus D-Sub yang disertakan dalam paket penjualan. Jadi dongle-nya disediakan. Lalu kita pindah ke boost station-nya ya, si eGPU-nya ini. Di bagian belakang kita lihat ada AC in atau tempat nyolok untuk colokan listriknya. Kemudian ada satu Thunderbolt 3.0, ada dua USB 3.1 Gen 1, ada satu Ethernet di situ, ada satu USB 2.0, ada tiga DisplayPort yang posisinya emang ini punyanya si graphics card dan ada satu HDMI dari graphics card-nya juga. Jadi kalau kalian ganti graphics card-nya itu bisa berubah. Untuk konektivitas dia pakai modul Intel Wi-Fi AX201, jadi support Wi-Fi 6 otomatis ya. Dia juga support Bluetooth 5.1. Untuk keyboard, ini khas Lenovo. Kali ini lengkap dengan tombol numpad. Tombol panahnya punya ukuran besar sehingga nyaman untuk digunakan. Travel distance 1,3 mm. Maklum, tipis ya. Dia dilengkapi dengan backlit warna putih dengan dua tingkat kecerahan. Dikontrol dengan menekan tombol function plus spacebar. Untuk touchpad, ini khas Lenovo. Sejajar dengan tombol spacebar. Enak banget buat ngetik dan dia menggunakan Windows Presentation Driver. Dari sisi security, dia menggunakan fingerprint sensor yang menyatu dengan tombol power. Enak banget. Lalu ada True Block Privacy Shutter untuk nutup kamera. Sekarang mari kita masuk ke performance-nya. Lenovo menyediakan menu thermal mode di dalam Lenovo Vantage untuk mengatur performance profile. Pilihannya adalah performance, balance, dan quiet mode.
Pilihan thermal mode juga bisa diganti dengan menekan tombol function plus Q. Kita jalan dulu Cinebench R15 20 kali loop. Kita nemuin hal yang unik di laptop yang satu ini. Biasanya skor tertinggi itu di awal, ya biasanya di awal. Nah, di sini skor tertinggi itu ada di run kedua. Pada saat kita kedua kali nyoba, itu skornya tinggi, ya baik di balance mode atau performance mode sama. Jadi mungkin karena kipasnya belum diputar kenceng, di awal performanya nggak tinggi-tinggi amat. Kipas tuh baru kencang memang setelah kita jalanin 2 kali. Ini sangat menarik sekali. Jadi kalau kalian ngerjain sesuatu yang panjang sekali, misalnya ngerender panjang banget, dia di awal akan hening, terus belakangan baru nanti akan naik lebih kencang kipasnya ya. Pada balance mode kita lihat sustain performance ada di kisaran 1060 sampai 1070 poin. Terbilang cukup oke lah untuk prosesor yang satu ini. Di performance mode, sustain performance naik ke sekitar 1190 sampai 1200 poin. Ya, ini yang kita harapkan dari prosesor yang satu ini ya. Nah, kalau kita langsung coba aja deh ke aplikasi beneran deh ya, langsung ke Blender aja, langsung kita mau lihat render time-nya seperti apa. Kita render yang biasa BMW 27 Scene ini dengan Core i7 10750H-nya aja, nggak pakai bantuan apa-apa, dan kita mendapatkan 4 menit 28 detik. Ini udah cukup oke. Lalu kita render pakai eGPU-nya, si Boost Station ini yang ada di luar ini yang bawaannya dia. Dia berubah dari 4 menit 28 detik jadi 1 menit 11 detik. Lalu kita iseng, dia kan bisa pakai 2 eGPU. Gimana kalau kita pasang 2 eGPU? Kita pasang eGPU kita yang pakai RTX 2080 Super. Dan hasilnya adalah dari 1 menit 11 detik turun ke setengah menit, 32 detik saja. Terbang jadinya ya. Jadi kalau kalian mau render 3D kayaknya bisa ya. Mungkin mau punya eGPU 2 biji bisa di sini. Kemudian kita pindah ke Adobe Premiere CC 2020. Ya 4K itu 4K yang biasa kita lakukan. Source video masih sama. Kita coba dengan render software dan kita dapat 16 menit 53 detik. Lalu kita pakai Boost Station-nya. Ya, di Boost Station kita dapat 4 menit 49 detik. Sayangnya emang masang 2 eGPU untuk Adobe Premiere itu nggak ngefek sih sebetulnya. Sayangnya begitu. Jadi mungkin skenario kita kurang berat ya. Tapi kalau di aplikasi Blender tadi, aplikasi 3D itu ngefek. Lalu bagaimana kalau kita pakai yang Full HD dengan video yang sama, kita dapat software 5 menit 46 detik. Sementara itu kalau kita pakai yang satu ini, ya jadi 1 menit 26 detik. Dan lagi-lagi kita menggunakan 2 external GPU, tidak menghasilkan perubahan apa-apa. Oke. Mari kita coba gaming ya. Gaming kita langsung pakai si Boost Station aja karena emang dirancang langsung gaming dengan Boost Station. Dota 2 1080p, quality preset fastest dengan rendering 100%, kita dapat scene berat 110 sampai 120 fps, scene ringan 170 sampai 180 fps. Kemudian CS:GO scene outdoor 230 sampai 280 fps. Shadow of the Tomb Raider kita dapat di 1080p quality preset medium, RTX medium 60 sampai 70 fps. Assassin's Creed Odyssey 1080p quality preset di medium 35 sampai 50 fps. Death Stranding 1080p quality preset di very high DLSS quality mode, kita dapat 40 sampai 50 fps. Jadi gaming nggak ada masalah, game apa aja silahkan. Lalu kita lanjut ke storage. Dengan Crystal Disk kita lihat bahwa read-nya storage ini 3509 Mbps dengan rate di 2986 Mbps. Lagi-lagi Lenovo banget deh, SSD-nya kenceng parah memang ini ya. Nah, kita tes baterainya ya. Dengan baterai kapasitas 60 Wh dan prosesor sekencang ini dengan layar seperti ini nggak berharap banyak sih sebetulnya. Tapi yang kita dapatkan adalah dengan brightness 50%, volume 25% ya, tanpa eGPU tentunya ya. Kita dapat 1080p video playback-nya di 9 jam 25 menit. Ini lumayan oke sih. Kemudian web browsing dengan Chrome kita dapat 6 jam 30 menit. Daya tahannya tergolong baik untuk laptop layar 4K dengan prosesor 45 watt. Ya, ini bagus banget sih sebetulnya. Kemudian kita coba chargingnya ya. Dengan rapid charging off kita dapat 30 menit 30%, dan untuk penuh kita hanya butuh 1 jam 43 menit. Kencang banget. Ini nggak pakai rapid charging. Oke, kita hidupkan rapid chargingnya ya. Kita mau lihat. Lenovo janjinya bahwa kalau kita pakai rapid charging dalam 30 menit dia nyampe 50%. Kalau tanpa rapid charging kan 30 menit 30%. Nah, sekarang kita coba. 30 menit kita dapat, Lenovo ternyata berbohong ya. Kita dapat 57%. Dia lebih kencang 7% ngisinya di sini. Lalu untuk mengisi penuh ke 100% dia hanya butuh 1 jam 23 menit. Ini laptop atau smartphone? 1 jam 23 menit pakai rapid charging. Sebetulnya bahkan tanpa rapid charging aja udah bagus banget. Tapi Lenovo juga menyediakan yang namanya conservation mode. Jadi kalau sering dicolok,
kita bisa pakai conservation mode, di mana di dalam Lenovo Vantage ini bisa disetting ya. Dia akan ngisi baterai sampai dengan 55, 60 sampai 60% aja. Ini diklaim bisa memperpanjang umur baterai. Nah, sekarang karena ada yang satu ini, kita harus tes juga konsumsi daya di maximum load kalau dua-duanya dipakai ya. Kalau kita ngerender dengan RTX 2060, kita dapat total dua-duanya ini ya digabung jadi satu itu di 211 watt. Sementara itu mainkan game Assassin's Creed Odyssey itu memakan 200 watt. Oke, sistem pendingin seperti apa? Ya, laptop ini menggunakan sistem pendingin khas Lenovo Cold Front. Ada 2 heat pipe dengan 4 kipas dan 2 lubang pembuangan panas mengarah ke belakang. Sementara itu untuk di eGPU-nya dilengkapi 1 kipas intake di bagian depan, sementara RTX 2060-nya kan udah punya pendingin dengan 2 kipas juga. Unit eGPU ini dilengkapi dengan ventilasi udara di bagian depan, samping, kiri, dan belakang. Mari kita lihat suhu kerja prosesornya. Di balance mode kita bisa melihat bahwa di pengujian awal dia perlahan naik dari 50 ke 59 derajat. Setelah itu baru dia lompat ke 96-97 derajat Celcius, lalu turun lagi ke 81 sampai 80 derajat Celcius. Ini menarik karena berarti kalau kalian mengerjakan sesuatu yang pendek ya, cuman semenit, cuman 30 detik ngekspor video, dia tidak akan tiba-tiba langsung lompat tinggi banget ke 90-an derajat Celcius. Dia akan ditahan dingin dulu. Tapi kalau kalian panjang, oke, saya kasih performa ekstra sampai 90 derajat Celcius. Setelah itu kalau misalnya dirasakan butuh, dia akan turun sampai kisaran 80 derajat Celcius. Di performance mode, hal yang sama terjadi, hanya saja di awal dia bisa naik di 78 derajat Celcius. Lagi-lagi setelah itu dia naik ke 90-an derajat Celcius dan dia turun lagi ke kisaran 80 derajat Celcius. Tentunya untuk penggunaan normal ya nggak segitu. Ini kalau loadnya atau bebannya tinggi. Lalu bagaimana dengan suhu RTX 2060-nya? Suhu tertingginya adem. Dikasih stress test dia cuma sampai 67-68 derajat Celcius. Sementara itu kalau kita main Assassin's Creed Odyssey, kita lihat bahwa prosesornya fluktuasi dari 70-80 derajat Celcius, sementara RTX 2060 yang terpisah ini cuma 60-61 derajat Celcius. Kalau kita lihat suhu permukaan ya pakai Flare One dalam kondisi pakai game Assassin's Creed Odyssey dinyalakan, kita lihat bahwa bagian bodi paling panas ada di sekitar tombol power dan area tengah keyboard dengan suhu tertinggi mencapai 49 derajat Celcius. Tombol ASDW masih di bawah 40 derajat Celcius. Suhu area kanan keyboard juga di bawah 40 derajat Celcius. Palm rest aman di bawah 35 derajat Celcius. Tentunya kalau kalian nggak lagi gaming berat banget kayak gitu, ya suhunya nggak bakal nyampe sih. Oke, harga. Tentu kalian nanya harganya. Paket dua-duanya. Ya ingat, paket kedua-duanya. Itu harganya ada di 35.499.000. Sudah termasuk Windows 10. Banyak banget yang nanya Windows 10 ada apa enggak. Pasti ada lah Windows 10 ya. Office Home and Student 2019 nilai 1,8 juta. Lalu ada bonus pembelian. Ada Legion M500 RGB Gaming Mouse dan ada Legion H300 Stereo Gaming Headset. Lalu ada Legion 17-inch Armored Backpack 2 untuk bawa laptopnya. Bukan buat bawa boost station. Kemudian seperti biasa ada garansi premium care selama 2 tahun dan ada accidental damage protection. Seperti biasa ini proteksi buat kecelakaan, ketumpahan kopi, kejatuhan dari meja, keretakan pada panel LCD, keyboard mati, korsleting, jatuh nggak sengaja, itu segala macam bisa ditanggung selama 2 tahun. Ditanggung 100%, bisa diklaim berulang-ulang kali selama bukan rusak di tempat yang sama terus-terusan. Itu nanti jadinya keteledoran yang keterlaluan ya. Oke, kesimpulan kita bisa lihat laptop yang satu ini posisi kameranya memang di bawah, jadi kurang begitu nyaman untuk video conferencing. Saran kami tadi udah dibahas, pakai webcam lah di sini ya kalau memang mau pakai yang satu ini. Kemudian kalau kalian gaming e-sport layar 60 Hz-nya mungkin nggak terlalu pas, tapi kalau gaming AAA ini cocok ya. Untuk e-sport kalian mungkin mau cari layar eksternal tambahan lagi yang bisa jalan di atas 120 Hz. Dan kemudian mungkin setup seperti ini bukan untuk semua orang juga ya. Bisa jadi ada yang lebih suka ya udah GPU-nya langsung dalam sini aja. Ada yang suka memang bisa dipisah-pisah seperti ini. Jadi kalau itu dibalikan ke selera. Yang jelas ini adalah laptop thin and light dengan prosesor Intel H-series bukan U-series ya, yang tipis dan ringan bahkan saat dibawa dengan chargernya. Penampilannya low profile, ala profesional lah pokoknya. Build quality-nya juga premium banget, cocok buat kerja ya. Sustain performance prosesornya tinggi dan minim gejala throttling. Dipaketin dengan eksternal GPU jadi bikin lebih keren lagi, lebih kencang lagi ya. Dan eksternal GPU juga sudah dilengkapi dengan RTX 2060, bukan kosongan. Performance gamingnya tinggi banget untuk sebuah laptop dengan eGPU RTX 2060. Graphics card di eGPU juga bisa di-upgrade. Suhu kerjanya juga bahkan rendah di beban kerja yang berat. Layarnya
Nah ini penting, 4K 100% Adobe RGB, cocok buat content creator, cocok banget, ini keren banget layarnya ya. SSD utamanya kencang banget, masih bisa ditambah dengan SSD M.2 kedua, masih bisa nambah storage lagi di eksternal GPU-nya atau di boost station-nya ini ya. Baterai lumayan irit untuk laptop 4K dengan prosesor TDP 45 watt, ngisi baterainya kencang banget, 2 Thunderbolt 3.0 dan bisa buat 2 eksternal GPU jika dibutuhkan. Masih ada bonus dongle-nya lagi buat USB Type-C segala macam ya, buat tambahan USB Type-C, D-Sub dan lain-lain, Wi-Fi AX, keamanan biometrik. Aduh, lengkap banget deh ini ya. Lalu ada bonus-bonus gaming gear segala macam, ada Microsoft Office lagi di situ, dan garansi premium 2 tahun ADP tersedia juga. Pada akhirnya ini adalah sebuah konsep yang sangat-sangat menarik sekali, di mana ini akan memenuhi kebutuhan orang-orang yang memang cita-citanya pengen seperti ini. Ya, saya tahu ada beberapa teman saya yang dari dulu nanyain bagaimana kalau bisa begini. Bisa nggak sih ini dibikin lebih tipis supaya saya mudah bawanya kemana-mana, sampai di rumah kenceng banget karena ada yang satu ini, ada boost stationnya. Ya ini sudah tersedia. Memang ini mungkin bukan solusi pertama di dunia, tapi ini yang pertama kali kita temukan resmi di Indonesia. Ya, jadi ini adalah solusi yang luar biasa, menarik dan unik. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.